Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, NIM 199614104 dari Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini di sini akan mengulas tentang pengertian pasar tenaga kerja, fungsi pasar tenaga kerja, jenis pasar tenaga kerja, dan ciri pasar tenaga kerja beserta kelebihan dan kekurangannya. Pengertian pasar tenaga kerja diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Fungsinya yaitu pasar tenaga kerja memiliki fungsi sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni antara lain untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan, untuk sarana mempertemukan pencari pekerja dengan perusahaan. Manfaatnya juga itu adanya bursa tenaga kerja, di mana manfaat adanya bursa tenaga kerja ini yaitu membantu para pencari pekerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran dalam suatu negara. Yang kedua, untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja memperoleh tenaga kerja, membantu pemerintah dalam mengatasi jenis-jenis permasalahan ketenagakerjaan. Adapun jenis-jenis pasar tenaga kerja, yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus, seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan seperti koki, montir, atau sopir. Adapun jenis pasar tenaga kerja yaitu pasar tenaga kerja utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama atau primary labor market yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadi pada lingkungan perusahaan. Manajemen perusahaannya sangat baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi, gaji upah tinggi, dan mempunyai jaminan sosial yang baik. Sedangkan pasar tenaga kerja biasa atau secondary labor market yaitu pasar kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terjadi pada lingkungan perusahaan kecil, manajemen perusahaan kurang baik, tingkat pendidikan pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan rendah, gaji minimum atau gaji upah rendah. Adapun permasalahan yaitu juga pada kedisiplinan pegawai yang rendah. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang ada untuk mengisi lowongan yang kerja yang dibutuhkan. Ini berarti berkaitan dengan pemberian promosi, kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Pasar tenaga kerja ekstern yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Nomor 4 yaitu pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Sedangkan sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, kurang lebih 220 juta, dengan banyaknya jumlah pengangguran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memunculkan maraknya kejadian PHK, pemusatan hubungan kerja sangat membutuhkan jasa para tenaga kerja dari luar.
5. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali jenis-jenis perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat kerja demi mewakili kepentingan bersama-sama. Pada pasar ini pula berlaku hukum permintaan dan penawaran seperti pada pasar barang dan jasa. Itu berarti semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja. Keenam, yaitu pasar tenaga kerja monopoli. Berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pada pasar ini seluruh tenaga kerja bersatu menyatukan kekuatan untuk kepentingan dengan bergabung dalam serikat demi kepentingan bersama-sama. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di suatu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan pasar tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibanding dari pihak tenaga kerja atau buruh. Pun kelebihan pasar tenaga kerja, salah satunya itu membantu mengurangi pengangguran, membantu bagi pencari pekerja maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan beberapa kelemahannya itu kegiatan percalonan sangat tinggi terjadi dan tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon pekerja itu sangat besar. Itulah ulasan tentang pasar tenaga kerja, fungsi, jenis, dan ciri beserta kelebihan dan kekurangannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.